Berbagai upaya dilakukan Pemkab Pati melalui Dinsos PPP AKB pada remaja korban arak-arakan warga, termasuk asesmen untuk mengetahui kondisi kejiwaan pada AAP agar bisa memberikan pendampingan sesuai kebutuhan anak. Berikut wawancara eksklusif kami dengan PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak PPA Dinsos PPP AKB Anggia Widiari. Di tenaga profesional psikis kami atau psikolog klinis, Ibu Dita sudah melaksanakan asesmen pemeriksaan psikologis terhadap korban anak, korban persekusi. Sudah dilaksanakan mulai dari hal asesmen sampai melaksanakan tes Alhamdulillah anak tersebut normal secara kejiwaannya, tidak adanya trauma bagi anaknya, seperti itu. Anaknya mengambil momentum ini untuk menjadi anak menjadi yang baik. Hal-hal yang sudah disampaikan dari Bu Dita itu bisa selaras dan relevan diterima baik sama anak. Ya, tadi dari hasil asesmen yang ditanya sama psikolog kami bahwa untuk kasus pencurian ini dia kedua kali. Yang pertama kali itu beberapa bulan yang lalu di tempat yang sama. Ya, dari hasil seperti itu, dari latar belakangnya ya kepengen untuk sekolah, untuk makan, untuk menghidupi adiknya, karena kakeknya pada saat mau dimintain biaya untuk sekolah di SMA PGRI yang per bulan itu adalah 125.000, itu tidak ada uang. Alasannya kenapa kok tidak ada uang? Karena di sawah itu kan biasanya 3 bulan atau 4 bulan sekali. Pas pada saat 1 bulan ini nggak ada uang untuk membayar sekolah, sehingga anaknya tidak berangkat sekolah selama 20 hari ke depan gitu. Tadi kita tanya juga, gimana rasanya Mas jadi berita viral gitu ya. Anaknya ya malu, seperti itu. Dia malu dengan kejadian hal seperti ini. Pas diarak dia pengen marah tapi nggak mampu, yo malu. Terus yang penting dari kejadian ini dia mengambil hikmahnya. Mau berusaha jadi anak yang baik dan mau mengedepankan masa depannya, seperti itu. Mau pengen melanjutkan cita-citanya, pengen sekolahnya dilanjutin lah Mbak. Dia udah kapok nggak akan melakukan hal pencurian dengan alasan apapun. Pencurian itu adalah tidak bisa membenarkan ya, pencurian itu adalah salah, seperti itu. Dan kita sebagai negara, kita dari bidang PPPA, UPTD PPA hadir untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak, pendampingan secara psikologi terhadap anak, supaya anak tersebut berdaya, mampu, dan kebutuhan anak dan hak-hak anak, baik itu hak hidup, hak tumbuh kembang, perlindungannya anak, dan partisipasi tercukupi. Tadi setelah kita melakukan asesmen yang mendalam, dibolak-balikkan pertanyaan, anaknya pengen tetap sekolah di SMA PGRI gitu. Banyak yang menawarkan ya sekolah ya, ada yang di Panti di mana ABC banyak kota, Jakarta atau Jogja atau dimanapun, di Pati atau dimanapun, anak pengen tetap sekolah di SMA PGRI kembali karena sekolahnya tinggal 1 tahun. Ini anak kelas 2 ya, jadi tinggal 1,5 tahun, sudah dekat dengan lingkungan teman-temannya, seperti itu. Dan hasilnya nanti kita hari Senin dan Selasa akan komunikasi lebih dekat dengan sekolah SMA PGRI Tayu supaya bisa diterima lagi, karena kemarin kan sudah dikeluarkan gitu Mbak. Jadi hal yang dilakukan oleh Pemkab Pati secara kontinu, kita nanti akan melakukan pendampingan kepada anak gitu, bahwa anak benar-benar akan istilahnya kok sekolah gitu. Satu adalah kita komunikasi dengan sekolah supaya sekolah bisa menerima baik anak tersebut dan mengkondisikan supaya sekolah tidak ada bullying, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah melanjutkan sekolah sampai selesai.
dan kecukupan untuk bayar sekolahnya akan ditanggung sama. Ada hal yang kemarin ada bantuan dari banyak hal, itu bisa digunakan untuk sekolah yang 1 bulannya itu 125.000. Dan hotline-nya UPTD PPA itu sudah terbuka, tadi sudah komunikasi baik antara tenaga profesional sosial sama tenaga profesional psikis, psikolog sama peksos kami kepada Mas A. Jadi tidak sendiri gitu. Ada kami orang tua dari Pemda Pati, dari negara hadir untuk dia. Gitu. Pendampingannya pasti baik secara nanti by WA itu pasti secara melekat ya, karena namanya sekarang zaman WA, pasti kita nanti akan komunikasi sama kepala desa dan berkunjung langsung ke sini secara kontinu, memastikan dan juga komunikasi sama sekolah, memastikan bahwa kebutuhan dasar anak sekolah itu tercapai, supaya angka putus sekolah dan angka tidak sekolah di Kabupaten Pati turun. Yuk, baik, terima kasih. Yang pertama adalah pesan bagi orang tua. Orang tua itu adalah pilar kuat dalam keluarga, gitu ya. Apapun kondisi orang tua, minta tolong harus bertanggung jawab kepada anak, gitu. Ternyata orang tua nggak ada, jadi keluarga. Unit terkecil adalah keluarga terdekat. Baik itu eyangnya, mbahnya, ataupun bule, om, dan lingkungan sekitarnya, dan juga masyarakat, tetangga, pemerintah desa, seperti itu. Yuk bareng-bareng jika ada anak dengan kondisi seperti Angga, itu kita bersama-sama untuk mewujudkan desa, kecamatan, dan kabupaten yang layak anak. Jadi peduli sama anak, seperti itu, supaya hal ini tidak akan terjadi lagi, seperti itu. Jadi mari kita saling berempati, saling peduli terhadap hal seperti ini, gitu Mbak, untuk mewujudkan Kabupaten Pati yang layak anak.